Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami bacaan takbir di antara surat. Hukum membaca takbir di antara bacaan surat. Membaca takbir ketika selesai atau khatam membaca Al-Quran, hukumnya adalah sunnah. Apakah disunahkan untuk seluruh surat di dalam Al-Quran membaca takbir setelah selesai membaca suratan tidak dimulai dari surat Al-Fatihah atau Al-Baqarah, melainkan disunahkannya itu dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Contoh bacaan takbir di antara bacaan surat. Contoh yang pertama yaitu takbir Allahu Akbar saja, tidak ada tambahan kalimat yang lainnya. Nah, saya contohkan, namun sebelumnya mohon maaf bila suara saya kurang enak didengar atau kurang begitu merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi setelah selesai pada contoh yang ada ya, selesai membaca surat Al-Kautsar, ambil nafas, membaca takbir yang dilanjutkan dengan membaca bismillah. Artinya antara takbir dengan bismillah digandeng. Namun bisa juga takbir dengan bismillah dipisah oleh jeda satu nafas. Misalnya inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi membaca takbirnya bisa langsung digandeng dengan bismillah, bisa juga dipisah oleh jeda untuk mengambil nafas. Saya contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini yang contoh kedua, takbirnya dipisah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian contoh yang berikutnya, ini terdapat tambahan lafadz tahlil, la ilaha illallah. Jadi takbir, jadi bacaan tahlil, kemudian takbir, kemudian bismillah. Dan selanjutnya diteruskan membaca suratan berikutnya. Nah, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi sebelum bacaan takbir ditambah bacaan la ilaha illallah. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini sebagian ulama ada yang menambah bacaan tahmid setelah bacaan takbir. Jadi selesai suratan, kemudian tahlil, takbir, tahmid, baru membaca bismillah dan dilanjutkan dengan bacaan surat berikutnya. Saya contohkan misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi selesai surat pertama, kemudian membaca tahlil, takbir, dan tahmid, kemudian membaca bismillah, dan dilanjutkan dengan bacaan surat berikutnya. Saya contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mengenai kesunahan membaca takbir di antara surat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hidayatul Mustafid, salah satu kitab yang menjelaskan masalah tajwid, terdapat keterangan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami terlambat menerima wahyu sampai beberapa hari. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan sampai 12 hari. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan terlambatnya itu sampai 40 hari. Nah, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun terlambat, kemudian orang-orang musyrikin karena membenci dan memusuhi Nabi, kemudian mengatakan bahwasannya Rasulullah telah ditinggalkan dan dibenci oleh Tuhannya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu surat Ad-Duha. Nah, setelah malaikat Jibril selesai membacakan surat Ad-Duha, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, sampai akhir. Setelah malaikat Jibril membacakan surat Ad-Duha sampai selesai, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir. Rasulullah membaca takbir karena membenarkan wahyu yang telah lama dinanti serta mendustakan orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin. Jadi, kisah adanya kesunahan membaca takbir di antara surat ini dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanti wahyu lama tidak turun, ya. Ada yang mengatakan 12 hari, ada juga yang mengatakan sampai 15 hari, dan ada juga yang mengatakan sampai 40 hari. Nah, karena wahyu lama tidak turun, kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang yang membenci Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi telah dibenci oleh Tuhannya, begitu. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, malaikat Jibril turun membawa wahyu surat Ad-Duha. Setelah malaikat Jibril selesai membacakan surat Ad-Duha, kemudian Nabi membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, takbir itu, ya, Nabi tunjukkan karena kebenaran wahyu yang telah lama dinanti tersebut dan mendustakan orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir yang selama ini mengatakan bahwa Nabi telah ditinggalkan umatnya, itu adalah berita bohong, itu adalah berita fitnah. Nah, jadi membaca takbir yang disunahkan itu dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, hal ini terlepas daripada ikhtilafnya ulama, artinya saya menyampaikan sesuai yang ada pada kitab Hidayatul Mustafid. Terlebih nanti dalam keterangan yang lain atau kitab-kitab yang lain terdapat keterangan yang lebih luas, maka kita tinggal mengkaji dan mengikuti keterangan dari para ulama. Demikianlah pembahasan mengenai bacaan takbir
yang terletak di antara bacaan surat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.